Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Walaupun malam ini kita masih ibadah online, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik teman-teman, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya. Baik teman-teman, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa kami kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa pada malam hari ini Bapa. Dan Bapa tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, masih semangat? Pasti nih masih ada yang belum jawab ulang-ulang. Pemuda itu harus jawabnya dengan semangat juga dong, karena kan kalian pemuda. Jadi harus memuji nama Tuhan dengan semangat juga. Sekali lagi, masih semangat? Ya, pasti semuanya masih semangat. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 242 dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang.
Sekarang tiba waktunya untuk kita membaca sebagian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang kami anak-anak-Mu mau membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Saya ulangi lagi, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatannya kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangan itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, dan diikatkannyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan khotbah atau sharing yang akan disampaikan oleh Pendeta Yudi nanti, mari kita angkat satu pujian dengan judul "Terlalu Besar". Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
berikanku lebih dari segalanya. Sama-sama terlalu besar. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Salam, selamat malam. Apa kabarnya? Semua masih sehat-sehat saja? Masih bersemangat memuji Tuhan? Kita pada hari ini akan mengumuli setetes embun bagi jiwa kita. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tanya, siapa itu Kolonel Sander? Apa jawaban saudara? Pasti saya percaya tidak tahu. Oh, siapa itu Kolonel Sander? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya tanya, KFC, tahu nggak? Tahu. Apa? Ayam goreng yang enak. Ayam goreng yang saya makan ketika diundang dalam ulang tahun teman. Pasti itu jawabannya. Nah, Kolonel Sander adalah penemu Kentucky Fried Chicken atau yang kita kenal dengan KFC. Dia baru berhasil setelah usianya 65 tahun. Bagaimana kisahnya? Ketika dia mendapatkan cek jaminan kesejahteraan senilai kurang lebih $105, ia bertanya dalam hati, apa yang dapat ia lakukan dengan cek ini agar berguna bagi orang lain? Apa imbalan yang akan saya dapatkan dari itu? Jawaban pertama dia adalah, sekarang ini aku punya resep ayam goreng yang disukai banyak orang. Bagaimana jika ini kujual ke restoran? Menguntungkan atau tidak ya kira-kira? Itu yang ada dalam benaknya, dalam hatinya. Kemudian ia berpikir untuk menjual resep saja. Tidak akan cukup untuk membayar sewa rumah kalau hanya resep saja yang kujual. Lalu dia mempunyai satu ide baru, gagasan yang baru. Bagaimana jika aku menjual resep ini dan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara menggorengnya secara benar ayam itu? Mungkin kita atau saya bisa menerima royaltinya, lumayan pasti. Ya lalu pergi dan menawarkan resep itu ke restoran-restoran. Tetapi apa yang terjadi? Semua orang mentertawakan dia. Banyak orang berkata, "Hai, kakek yang jelek, kenapa kamu ada di sini? Kamu harus pergi dari sini. Sudah tua, sudah jelek, nawarin sesuatu yang tidak bermutu lagi." Ini ide yang gila. Apalagi sang Kolonel Sander adalah orang yang sudah tua renta menawari hal seperti itu. Tapi saudara-saudara, apakah Kolonel Sander menyerah? Tidak. Berapa kali Kolonel Sander ditolak? Tidak sedikit. Ternyata dia pernah ditolak 1009 kali. Dan ia selama 2 tahun berkeliling Amerika dengan mobil tuanya. Bahkan ia tidur dan juga di dalam mobil itu
ketika dia bangun, ia dalam kondisi siap untuk menawarkan gagasannya tadi, menawarkan idenya tadi, menawarkan segala sesuatu yang ia punya ke restoran. Dan setelah 2 tahun akhirnya, ia bisa diterima oleh salah satu restoran. Dan sekarang apa yang terjadi? Hampir di setiap negara, bahkan hampir di setiap kota dalam suatu negara itu, ada yang namanya KFC. Colonel Sanders memberikan sebuah setetes embun bagi jiwa kita. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang tua yang pernah dicaci maki bahwa ia kakek yang jelek harus pergi nawarin segala sesuatu yang tidak bermutu, tetapi dia justru berhasil dalam usia yang ke-65 tahun. Makna apa yang bisa kita pelajari dari itu? Kita sharingkan itu kembali. Mari kita saling memberikan pendapat kita melalui grup kita. Saya tunggu ya. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan atau sharing yang disampaikan oleh Pendeta Yudi tadi, mari kita angkat satu pujian lagi dari NKB nomor 7 dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk persembahan. Seperti biasa, siapkan uang persembahan dan amplopnya. Lalu tuliskan nama dan tanggal di pojok atas ini. Oke? Oh ya, mengingatkan kembali pengumuman dari Kak Amro, kita persembahannya dikumpulkan kepada Kak Jenny. Oke? Jangan lupa ya. Ku
teman-teman, sekarang kita ingin berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang tata dalam surga, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami dalam aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan terima kasih juga tadi kami sudah mengikuti ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa ini, supaya bangsa ini lekas pulih dari wabah virus corona ini ya Tuhan, supaya negara ini dapat kembali berjalan normal. Dan Kau berkati juga mereka-mereka yang berjuang di garda terdepan melawan virus corona ini ya Tuhan. Tolong Kau berkati mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tolong Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, Kau jauhkan mereka dari segala penyakit apapun itu ya Tuhan. Dan inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami ingin menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Kita menyebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lupa ibadah ya minggu depan teman-teman. Terima kasih yang ibadah hari ini. Dadah. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu sesuai